stumbling out of bed, and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that Oke, kembali lagi bersama Tangkai Ocit. Nah, di sini kita akan membahas tips tentang gimana caranya men-split anggrek. Nah, bagi para teman-teman anggrek yang masih kebingungan dan masih kendala dalam melakukan split anggrek, dan mungkin dari teman-teman pecinta anggrek juga masih banyak yang stres karena tanaman anggrek di split tapi tidak berhasil. Nah, kali ini Tangkai Ocit akan membahas gimana cara menyeplit anggrek yang benar. Oke, langkah yang pertama itu dipastikan tanaman dia sudah mempunyai keki atau dia mempunyai tunas seperti ini. Nah, sebelum kita men-split tunas atau keki yang ada di tanaman Dendrobium ini, dipastikan keki tersebut dia sudah mempunyai akar baru. Nah, akar baru ini dia bertujuan ketika nanti kita akan men-split, dia mudah untuk beradaptasi dan tentunya dia tidak akan mudah stres atau mati. Oke, langkah kedua yaitu kita memastikan tanaman yang akan kita split itu bisa langsung kita potong dengan menggunakan tangan atau menggunakan gunting. Ketika bisa langsung menggunakan tangan, langsung saja kita potong menggunakan tangan, itu bisa. Nah, ini tanaman yang sudah mempunyai akar dan dia sudah siap untuk dipotong. Langkah selanjutnya itu kita potong langsung menggunakan tangan saja. Nah, potongnya harus pelan-pelan agar tanaman dan akar dia tidak putus atau tidak rusak seperti ini. Setelah kita melakukan pemotongan pada keki atau tunas baru pada tanaman Dendrobium, langkah selanjutnya yaitu kita akan menanam keki ini pada papan pakis. Kenapa milih ke papan pakis? Karena papan pakis bertujuan untuk dia akan lebih mudah beradaptasi dan tentunya dia akan mudah menempel ketika ditanam menggunakan papan pakis. Kita akan memasuki gimana caranya kita memindahkan keki atau tunas baru ini ke papan pakis. Yang pertama, kita siapkan dulu papan pakis yang sudah kita potong menjadi bagian kotak. Selanjutnya kita siapkan akar kadaka atau yang biasa kita sebut dengan moss hitam. Nah, moss hitam ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan atau dia akan menyimpan cadangan makanan pada keki yang akan kita pindahkan pada tanaman papan pakis. Kita pastikan ketika kita akan menanam pada tunas baru ini, benar-benar dipastikan kondisi batang pada tanaman Dendrobium ini dia jangan sampai ikut ketanam, karena ketika batang ikut ketanam otomatis dia akan resiko tanaman menjadi busuk. Yang benar dan yang kita pastikan benar-benar kita di ujung pangkal batas untuk menanam tanaman Dendrobium seperti ini, dan kita pastikan akar itu sudah tertutup semua. Langkah yang terakhir yaitu kita akan mengikat media tanam pada papan pakis. Nah, pengikatan ini bertujuan agar tanaman dan media dia bisa menjadi satu dan yang jelas dia akan menempel. Nah, ini merupakan hasil dari rangkaian kita mulai dari awal cara memotong pada tunas anggrek, Dendrobium, terus langkah selanjutnya kita mulai menanam dan hasilnya seperti ini. Nah, hasil akhir dari tanaman yang di-split itu seperti ini, dan untuk awalannya kita memang
mengikat menggunakan tali rafia, bertujuan untuk agar tanaman dia tetap bisa menempel dan dia agar mudah bisa beradaptasi. Tapi ketika nanti kondisi tanaman anggrek dia sudah beradaptasi dan akar sudah jalan, maka mengikat bisa kita lepas. Oke, setelah kita melalui berbagai rangkaian tahapan dalam split anggrek, jangan lupa anggrek tetap harus kita rawat, tetap harus kita jaga, dan tentunya harus tetap kita kasih nutrisi secara rutin. Sekian konten dari Setangkai Orchid. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jauhnya, jangan lupa subscribe dan ikuti terus konten-konten dari Setangkai Orchid. See you!